Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Andini Sofyan dari kelas Biologi 02. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang panduan observasi karakteristik peserta didik yang telah saya susun untuk tugas mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Berikut adalah panduan observasi yang telah saya susun. Nah, lembar observasi ini ditujukan kepada peserta didik yang berada di lingkungan sekolah SMA Negeri 17 Makassar. Yang pertama adalah meliputi identitas dari peserta didik, meliputi nama, kelas, usia, jenis kelamin, alamat rumah, anak keberapa, jumlah bersaudara, serta asal daerah atau etnik. Kemudian identitas orang tua, seperti nama orang tua, pekerjaan, dan juga pendidikan terakhir dari kedua orang tua peserta didik tersebut. Nah, untuk aspek-aspek yang akan diamati dalam lembar observasi ini, ada beberapa aspek, diantaranya ada aspek budaya atau kultural, aspek etnik atau asal daerah peserta didik, aspek status sosial berdasarkan kemampuan ekonomi dari orang tua peserta didik, aspek dari berdasarkan perkembangan, yaitu perkembangan fisiologis, perkembangan motorik, perkembangan kognitif, perkembangan emosi, perkembangan sosial, serta perkembangan moral atau spiritual. Selanjutnya adalah minat belajar, motivasi belajar, gaya belajar, dan kemampuan awal. Nah, untuk kemampuan awal, aspek kemampuan awal sendiri itu diperoleh saat proses pengamatan langsung di proses pembelajarannya. Mengapa demikian? Karena untuk mengetahui kemampuan awal dari seseorang itu sebaiknya dilaksanakan pada tes diagnostik atau sebelum pembelajaran kita mulai. Nah, selanjutnya mengenai lembar observasinya, yang pertama ada instruksi yang diberikan berupa pengisian lembar observasi dengan menjawab pernyataan-pernyataan yang tersedia berdasarkan aspek-aspek yang akan diamati. Kemudian peserta didik hanya perlu mencentang jika sesuai dengan karakteristik dirinya, maka peserta didik harus mencentang di kolom ya, dan jika tidak sesuai, maka peserta didik akan mencentang di bagian kolom tidak. Nah, untuk observer sendiri dalam hal ini saya, jika merasa perlu akan mengisi beberapa catatan di bagian deskripsi. Nah, untuk aspek yang pertama, kultural, ada dikembangkan 5 pernyataan, seperti pembiasaan kegiatan salam, sapa, senyum, sopan, dan santun, kemudian mengenakan tata tertib seragam sekolah, kemudian mengenai kedisiplinan saat masuk ke sekolah, kemudian pengkondisian di awal belajar, dan pembiasaan menghidupkan profil pelajar Pancasila di dalam lingkungan sekolah. Dan aspek yang kedua untuk status sosial itu dibedakan berdasarkan uh, merujuk pada kemampuan ekonomi di masyarakat Indonesia. Ada 3 golongan. Yang pertama, termasuk golongan tinggi apabila pengeluaran bulanannya itu di atas 6 juta per orang per bulan di dalam satu keluarga. Dan kemudian termasuk kategori menengah jika pengeluaran bulanannya antara 1,2 juta hingga 6 juta per orang per bulan. Dan yang terakhir termasuk pada kategori kurang jika pengeluarannya kurang di bawah atau di bawah 1 juta. Nah, selanjutnya untuk poin 2, 3, dan 4 itu mengenai jabatan yang dimiliki keluarga atau orang tua dari peserta didik seperti tokoh masyarakat, pejabat fungsional, ataupun perangkat desa di lingkungan masyarakatnya. Kemudian memperoleh fasilitas fisik yang menunjang pendidikan peserta didik seperti kendaraan, penggunaan multimedia, ataupun pemberian tambahan bimbingan belajar. Dan aspek terakhir itu ada uang saku, apakah uang saku yang diberikan di atas 15.000 atau di bawah 15.000. Kemudian perkembangan fisiologis ini merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri peserta didik baik secara kuantitatif ataupun kualitatifnya. Oleh karena itu, karena peserta didik yang saya amati berada pada fase remaja, maka indikator dari
aspek ini adalah perkembangan fisik sekunder dan masa pubertasnya, di mana di sini seperti contohnya bertambah tinggi atau berat, mempunyai jerawat, dan lain-lain. Dan pada poin kedua, misalnya pada perempuan mengalami menstruasi dan pada laki-laki pernah mengalami mimpi basah. Selanjutnya untuk perkembangan motorik ini sebenarnya indikatornya dibagi menjadi motorik kasar dan motorik halus. Untuk pernyataannya, yang dikembangkan ada 5, seperti kegiatan berolahraga, termasuk kegiatan motorik kasar, kemudian kegiatan aktivitas pembelajaran di kelas seperti kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan aktivitas fisik, kemudian aktivitas di kelas seperti menjadi presenter dalam penyajian kegiatan diskusi, kemudian mampu mengutarakan pendapat di depan orang lain, serta mampu mengoperasikan minimal aplikasi Microsoft Word dalam pengerjaan tugasnya. Selanjutnya adalah perkembangan kognitif, dikembangkan pula 5 poin yang menitikberatkan pada indikator kemampuan berpikir kritis, kemampuan memahami konsep abstrak, dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Nah, selanjutnya untuk minat di sini dikembangkan juga 5 pernyataan meliputi kesukaan peserta didik terhadap kegiatan positif yang ada di sekolahnya, kemudian apakah peserta didik tersebut senang mengikuti perlombaan atau aktif untuk berprestasi di sekolah, kemudian menyukai pembelajaran yang bersifat dinamis serta menarik, serta rajin memperhatikan guru saat menjelaskan materi. Untuk motivasi belajar, ini lebih menekankan kepada tanggung jawab dan kedisiplinan peserta didik, seperti peserta didik hadir sebelum bel masuk berbunyi, kemudian bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan guru, mampu menghadapi kesulitan belajar secara mandiri, serta bersungguh-sungguh walaupun tidak menyukai pelajarannya, bersungguh-sungguh dalam belajar. Selanjutnya untuk perkembangan emosi dikembangkan 4 pernyataan, yaitu mengenai emosinya, apakah peserta didik tersebut mudah marah ketika lelah atau sakit, kemudian apakah peserta didik bisa atau mampu mengatur perasaannya, apakah jika mempunyai masalah peserta didik akan mencari pemecahan dari masalah tersebut, kemudian apakah peserta didik tidak pandai dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Selanjutnya untuk perkembangan sosial, ini meliputi aspek-aspek yang menekankan pada indikator interaksi sosial. Nah, seperti dapat ditampilkan pada layar ada 5 poin ya di sini. Kemudian selanjutnya untuk perkembangan moral atau spiritualnya juga dikembangkan 5 poin, yaitu apabila dia menganggap dirinya benar, maka dia tidak mendengarkan orang lain. Apabila dia melakukan kesalahan, maka dia pantas dihukum. Misalnya, apabila dia tidak mempertanyakan peraturan-peraturan yang diberikan oleh orang tuanya. Kemudian, apabila dia menentang orang tua di rumah ketika dia merasa bahwa dirinya benar, serta memiliki keyakinan yang kuat karena dorongan serta memiliki keyakinan karena dorongan dari orang tua. Selanjutnya untuk aspek gaya belajar di sini seperti mudah belajar dengan baik jika melalui visual atau penglihatan yang mengarah pada gaya belajar visual. Kemudian mudah belajar apabila mendengar penjelasan orang lain atau memiliki sumber belajar dari audio, tipe belajar auditori. Kemudian mudah belajar apabila terlibat dalam pembelajaran fisik dengan melakukan cara bergerak seperti ini, yang termasuk dengan tipe belajar kinestetik, dari menyentuh, meraba, atau melakukan sesuatu. Dan yang terakhir gaya belajar yang mengarah pada membaca dan menulis, yaitu apabila mudah belajar apabila membaca materi kemudian menuliskannya sendiri di buku catatannya. Nah, untuk rubrik penilaiannya ini karena bersifat tertutup ya, maka diberikan poin apabila menjawab pernyataan ya itu 2 poin dan pernyataan tidak 1 poin dengan interpretasi dari sangat baik, cukup hingga kurang. Nah,
Keterangan lainnya, berdasarkan teori, kemampuan awal ini merupakan keadaan pengetahuan atau keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu oleh siswa. Oleh karena itu, kemampuan belajar tidak dicantumkan pada pengisian observasi, namun datanya diperoleh saat proses pengamatan langsung di kelas. Terima kasih.